Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Ayat firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Zakaria pasal 2 ayat 13. Berdiam dirilah, hai segala makhluk, di hadapan Tuhan, sebab Ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sejak Nebukadnezar menghancurkan tembok Yerusalem dan mengangkut penduduknya sebagai buangan hingga zaman di mana Zakaria melayani, Yerusalem telah menjadi kota tak bertembok dan ditinggalkan penduduknya menjadi kota tak berpenghuni. 70 tahun kemudian, mereka kembali dan menyaksikan Yerusalem yang sudah hancur dan tidak lagi memiliki tembok. Di tengah-tengah keadaan tawar hati seperti itu, Allah bernubuat melalui Nabi Zakaria, nubuat yang menyatakan bahwa Tuhan akan memulihkan kota Yerusalem, tetapi bukan lagi Yerusalem kuno, namun Yerusalem baru. Yerusalem baru ini akan melampaui batas-batas kota lamanya, Yerusalem yang besar dan dipenuhi banyak orang. Kemegahannya melampaui kemegahan sebelumnya. Daerahnya akan sangat luas dan tidak bisa diukur. Yerusalem yang tak bertembok dan tak memiliki pagar, sebab Tuhan sendiri akan melindungi dan memagari kota itu. Allah akan membuktikannya. Allah sendiri akan bangkit melakukannya. Untuk itulah dikatakan dalam ayat hari ini, berdiam dirilah, hai segala makhluk, di hadapan Tuhan, sebab Ia telah bangkit dari kediamannya yang kudus. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sebagaimana Israel yang berharap setelah kembali dari pembuangan Babel, masih menyaksikan rumah dan tempat tinggal mereka di Yerusalem hancur dan berantakan. Mereka tertunduk, mereka menyerah. Namun waktu Tuhan tiba, Allah bangkit, Allah bertindak memulihkan, Allah datang memperbaiki, bahkan Allah segera memulihkan dan menjadikannya baru, melampaui jangkauan kecerdasan manusia. Memang selalu ada keadaan di mana kita benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Kita berdiam diri, kita kehabisan akal, kita menyerah dan benar-benar buntu. Saat seperti itu, Tuhan Allah bangkit, bekerja dan bertindak, menyatakan kuasa dan kasih-Nya kepada kita. Tuhan sendiri sanggup mengerjakan segala perkara untuk kebaikan kita, bahkan di saat kita tak sanggup melakukan apapun. Sebagaimana dikatakan Tuhan di ayat yang lain, Tuhan akan berperang untuk kita, dan kita akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Bukan berarti kita bengong dan berpangku tangan, tetapi kita berserah dan membiarkan Tuhan bekerja ketika kita memang tidak mampu berbuat apa-apa. Panggilan firman Tuhan bagi kita, tetaplah bersorak-sorai dan tetaplah bergembira. Bersorak dan bergembira di dalam Tuhan. Ya, di dalam Tuhan yang menjanjikan juga Yerusalem baru bagi kita. Kesanalah kita menujukan perjalanan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Di saat kami terdiam, membisu dan menyerah, Engkau hadir membangunkan pengharapan dan iman kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mendoakan semua yang tawar hati, yang hampir menyerah, yang mengerang kesakitan, yang menantikan kesembuhan, dan yang berjuang untuk kehidupan. Bangkitlah ya Tuhan, segeralah ya Bapa menghampiri, menolong dan memulihkan hidup mereka.
Terima kasih ya Tuhan, karena firman-Mu kami tetap kuat dan tetap berpengharapan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, selamat bekerja, berjuang dan berkarya. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.